Di Afrika Selatan dikabarkan ada seorang pastor atau pendeta yang mengaku telah berhasil menghidupkan orang mati di hadapan jemaatnya. Kemampuannya itu tentu layaknya seperti cerita Yesus yang menghidupkan orang mati dalam doktrin Kristen. Dan jika demikian, apakah ini membuktikan jika ia setara dengan Yesus atau sebagai Tuhan? Di episode sebelumnya, kita juga sudah membahas kultus aneh dari Afrika, khususnya di Nigeria, yang terkenal dan memiliki banyak penganutnya, di mana di sana ada pendeta yang mengaku sebagai nabi dan hobi membanting jemaatnya sebagai bentuk ritual pengobatannya itu. Nggak tahu ya, memang kalau kita lihat-lihat, ritual pengobatan ini sedari dahulu memang jadi produk utama jika seorang pemuka ingin dihormati dan disegani ataupun untuk tujuan mencari pengikutnya. Biasanya teman-teman pengobatan yang dilakukan itu diklaim dengan metode mistik, di mana kemampuan mengobati dengan cara mistik itu digambarkan sebagai bentuk kesaktiannya atau kemampuan mukjizatnya atau karomahnya seperti itu. Keramatnya gitu ya. Dengan konsepsi, semakin sakti seseorang itu, maka orang itu semakin soleh atau mulia, bahkan dianggap orang suci. Dan karena orang soleh atau orang mulia, orang-orang suci itu dianggap tidak mungkin berbohong, maka semua penampilan kesaktiannya itu dianggap manifestasi dari kemampuan dirinya yang disebut mujizat atau kesaktian atau keramat dan sebagainya seperti itu. Bahwa itu adalah bukti ya, dianggap bukti jika Tuhan ataupun alam itu telah mengakui jika ia adalah orang yang suci, orang soleh atau orang yang bertuah ya, orang mulia seperti itu. Bahwa Tuhan atau alam telah mensupport dia untuk melakukan hal mukjizat itu dalam tanda kutip seperti itu. Dimana sangat tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, bahwa semua demonstrasi kesaktiannya itu adalah bentuk trik dan sulap semata. Dimana ujung-ujungnya itu semua adalah instrumen dia untuk mencari cuan dan keuntungannya pribadi, dengan memanfaatkan kecenderungan agama atau spiritualitas pengikutnya itu. Maka nggak heran teman-teman, seperti di episode sebelumnya, Odumeje yang pada mulanya berasal dari keluarga miskin, dan ketika mengaku sebagai nabi dan mengklaim mampu menyembuhkan orang lain, kini ia menjadi salah satu pendeta terkenal dan terkaya di Nigeria. Ya memang teman-teman, hal-hal seperti ini lebih laku di kawasan-kawasan tertinggal ya, kawasan-kawasan rural seperti itu, pedesaan dan perkampungan seperti itu ya. Karena di sana lebih mudah untuk mengeksploitasi manusia ya, maaf cakap ya tanda kutip. Apalagi khususnya di Afrika seperti itu. Nah, di episode ini teman-teman, kita juga masih di Afrika. Kita akan mengulas kembali salah seorang yang dianggap sakti dan ketahuan melakukan trik buat menjual karismanya, di mana dia mengklaim mampu menghidupkan orang mati. Nah, masalahnya orang tersebut adalah orang yang sangat dihormati di sana. Di Afrika teman-teman, ada seorang pastor yang sekaligus televangelis yang dinilai kontroversi karena pernah mengklaim menghidupkan orang mati pada sebuah pelayanannya itu. Namanya adalah Alp Lukau, pendiri Alleluia Ministries International yang merupakan sebuah gereja karismatik Kristen yang berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan. Sedikit wawasan teman-teman, gereja karismatik ini itu merupakan haluan gereja yang sering dikritisi oleh komunitas Kristen sendiri dikarenakan mereka dianggap mengajarkan praktik-praktik yang tidak alkitabiah, atau kalau kita dalam Islam itu disebutannya praktik-praktik bid'ah seperti itu, praktik-praktik khurafat gitu ya. Contohnya seperti tentang kesurupan Roh Kudus dalam tanda kutip, dan juga ritual pelayanan dengan menari, menjerit, histeris, pengobatan dan lain yang dianggap sebagai bentuk mukjizat dari Roh Kudus itu, hingga menjurus kepada kultus individu yang membuat pendeta-pendetanya itu menjadi kaya raya. Ya setidaknya begitulah stigma atau beberapa catatan-catatan yang diberikan kepada haluan gereja ini dari komunitas gereja lainnya. Nah, kenapa info ini kita sampaikan? Kenapa ini penting? Ini agar tidak seperti di episode yang lalu, ketika kita membahas sebuah sekte atau kultus tertentu yang mengatasnamakan Kristen seperti itu, malah dianggap kita ini menjelekkan kekristenan secara umum seperti itu. Jadi ini disclaimer aja gitu ya. Di sini yang kita bahas itu adalah oknumnya. Semua hal yang kita bahas di sini merujuk pada sosok Alp Lukau yang kebetulan ia berada dalam gereja karismatik ini. Nah teman-teman, ia mendirikan Alleluia Ministries International itu pada tanggal 24 Februari tahun 2022 di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan visi menaklukkan dunia untuk Yesus
dan memiliki misi memperluas batas-batas kerajaan Tuhan dengan penginjilan dan pelayanan sosial untuk membangkitkan gereja Tuhan di dunia. Oh ya teman-teman, gereja karismatik ini juga dikenal dengan gereja yang paling gencar untuk misi penginjilan atau kristenisasi. Nah, pendeta-pendeta yang menggunakan TV sebagai media penginjilannya disebut evangelis via TV atau singkatnya televangelis. Nah, lembaga Lukau ini itu memiliki siaran khusus di televisi di sana yang disebut AMI TV, ya singkatan dari Alleluia Ministries International TV seperti itu. Dan itu sebagai media syiar mereka. Makanya Lukau itu juga dikenal sebagai televangelis. Nah, lembaga mereka ini bahkan memiliki beberapa cabang teman-teman di berbagai tempat di Afrika Selatan, kemudian juga di Zambia, Namibia, Republik Demokratik Kongo, Angola, Eropa, bahkan Amerika Selatan. Dan Lukau sendiri itu menjadi terkenal karena siaran TV-nya dan juga channel YouTube-nya yang menayangkan khotbah-khotbah Lukau itu, dan begitu juga dengan ramalan-ramalannya serta mukjizat-mukjizat yang didokumentasikannya itu dalam bentuk video tersebut. Nah, konsep pelayanan jemaat yang seperti ini pun menjadi populer dan hal ini pula yang membuatnya memiliki begitu banyak pengikut. Kesuksesannya itu teman-teman mengantarkannya itu menjadi salah satu televangelis paling sukses dan pendeta paling kaya di Afrika saat ini. Bahkan sebuah sumber menyebutkan teman-teman, saat ini Lukau itu adalah pastor paling kaya se-Afrika dengan total kekayaan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Lukau adalah seorang investor cerdas yang menginvestasikan uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat dalam Bitcoin sekitar 7 tahun yang lalu, saat Bitcoin masih bernilai 10 dolar per Bitcoin gitu ya. Kalau sekarang saya nggak update gitu bagaimana perkembangan Bitcoin gitu. Dan walaupun memang tidak semua media memuat bahwa Lukau ini sebagai pendeta terkaya di Afrika, namun ia tetap dianggap sebagai pendeta kaya jikalaupun tidak terkaya seperti itu. Nah, pada tahun 2017 teman-teman, ia mematok tarif sebesar 5.000 rand atau setara kurang lebih 4 juta rupiah untuk para jemaatnya sekelas VVIP-nya. Dan sebesar 1.500 rand atau setara 1,2 juta rupiah untuk jemaatnya yang VIP. Dan kursi termurah yang tersedia adalah sebesar 450 rand atau setara kurang lebih 400.000 rupiah untuk jemaatnya. Dan buat teman-teman yang mau ikut menjadi membership mereka, maka teman-teman harus membayar biaya membership setiap bulannya selama 6 bulan seperti itu, sesuai level mulai dari 3 juta hingga 700 juta rupiah. Di mana biaya tersebut katanya digunakan untuk mendirikan kerajaan Tuhan ya. Ya, ini teman-teman agak aneh sih ya. Di satu sisi mereka ini seperti MLM, di sisi lain ternyata kerajaan Tuhan harus dibangun dengan uang hambanya. Oke, lupakan aja. Nah, Lukau ini teman-teman juga nggak segan untuk menunjukkan kemewahan hidupnya pada dunia, baik kendaraan-kendaraan mewahnya, pakaian mewah hingga private jet. Bahkan saat berkunjung ke gerejanya, ia selalu mendapatkan pengawalan dari polisi dan ia rela membayar mahal untuk mendapatkan pengawalan tersebut. Namun di atas semua kontroversi itu teman-teman, hal yang membuat Lukau dan lembaganya ini, yakni AMI, menjadi semakin kontroversi itu adalah soal klaim sang pastor bahwa ia dapat menghidupkan orang mati. Nah, pada bulan Februari tahun 2019 teman-teman, Lukau itu muncul dalam sebuah video yang menunjukkan ia membangkitkan orang mati dalam sebuah pelayanan gerejanya. Dalam video tersebut terlihat Lukau memulai aksinya dengan meletakkan kedua tangannya di atas seorang pria yang berpakaian putih yang terbaring dalam peti mati. Nah, setelah Lukau mengatakan bangkit, pria dalam peti yang sebelumnya disebutkan sudah meninggal itu duduk dan terbangun dari kematiannya dengan wajah yang menganga ya. Nah, setelah video itu viral teman-teman, sebuah lembaga komunitas budaya, agama, dan linguistik Afrika itu bertekad untuk menyelidiki aksi pendeta ini dan secara tegas menyebutkan bahwa video tersebut adalah sebuah rekayasa untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang tak berdaya. Nah, belakangan teman-teman diketahui pria yang berada di dalam peti mati itu adalah seorang pemuda berusia 29 tahun bernama Braxton atau Elliot dan bekerja di pabrik kayu di Pretoria. Hal ini diketahui setelah bos pabrik kayu itu menelpon dan mengatakan bahwa orang yang dihidupkan itu adalah pekerjanya dan ia tidak mati sebelumnya. Nah, informasi lain juga teman-teman mengklaim jika pria yang dihidupkan
menghidupkan itu adalah tim kameramennya Ab Lukau. Dan sebelum heboh dengan klaim bisa menghidupkan orang mati, Ab Lukau juga diketahui mengklaim dapat menyembuhkan banyak orang, termasuk para pengguna kursi roda yang tiba-tiba bisa berjalan kembali setelah mendapatkan mukjizat darinya itu, katanya. Nah, Bracton, teman-teman, itu bukanlah satu-satunya aktor yang pernah terlibat dalam pertunjukan Ab Lukau itu. Seorang wanita bernama Samantha Rivesay itu mengaku bahwa ia telah dimanipulasi hingga dirinya harus mau berbohong di hadapan para jemaat dengan mengaku bahwa ia telah disembuhkan oleh Lukau dari penyakit HIV dan AIDS. Wanita ini menegaskan bahwa sebenarnya ia itu tak pernah didiagnosa dengan penyakit HIV. Namun pihak dari lembaga Alleluia Ministry International ini ingin ia berpura-pura menjadi penderita HIV yang kemudian disembuhkan dengan doa Lukau, ceritanya seperti itu. Nah, walaupun itu semua pada akhirnya dianggap sebagai penipuan dan rekayasa yang dibuat demi meningkatkan popularitas sang pastor, namun teman-teman, pengikut Lukau itu tetap saja menganggapnya sebagai mukjizat atau keajaiban dari Tuhan. I have absolutely no doubt in my mind whatsoever. I will stake my life on the fact that I believe that if that wasn't real, I'm not real. Bahkan setelah skandal dan kontroversi yang menghebohkan dunia 4 tahun yang lalu itu, hingga saat ini Ab Lukau sama sekali tak kehilangan karismanya di kalangan para jemaatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman, ia diketahui telah berkembang kian pesat dan khususnya dalam pelayanan mingguannya, di mana setidaknya ia dapat menarik 20.000 orang untuk pengikutnya. Per Agustus tahun 2023, akun YouTube Ab Lukau itu memiliki 1,5 juta subscriber dengan total 374 juta tayangan. Sementara itu, teman-teman, akun Instagramnya itu memiliki 6 juta follower. Tak hanya sukses sebagai seorang pastor, Ab Lukau itu diketahui juga sukses sebagai seorang pengusaha. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ia adalah salah satu pastor terkaya di Afrika saat ini, dan kekayaannya tersebut didapatkan bukan semata-mata profesinya sebagai pastor saja, tetapi juga sebagai pengusaha. Nah, pada tahun 2010 yang lalu, ia mendirikan AL Holdings, yang di dalamnya terdiri beberapa anak perusahaan seperti AL Mining, AL Energy, AL Travel, dan AL Media. AL ini adalah singkatan dari Ab Lukau gitu ya. Nah, teman-teman, begitulah keunikan nuansa keberagamaan di Afrika, khususnya di Afrika Selatan. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share-nya. Klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini edukasi material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon diri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.